Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali mengkaji masih di dalam suratul Kahf, masih di dalam surat Al-Kahfi, salah satu surat yang paling banyak dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca, terutama setiap malam Jumat atau Jumatnya, ya, setiap malam Jumat atau di hari Jumatnya. Ila anqal, kita sampai kepada kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf, tepatnya di ayat yang ke-27 dan ke-28. Kita kemarin membahas di ayat yang ke-27 yang berbunyi watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Allah Subhanahu wa taala di sini memotivasi kita, terutama yang diajak khitab utamanya adalah Nabi Muhammad, tapi kalau untuk Nabi Muhammad ini juga berarti umum, diamalkan untuk siapapun, diamalkan oleh umatnya Nabi yang manapun, diamalkan dari bagian umatnya Nabi yang seperti apapun, dapat juga khitabnya. Jadi siapapun kita, apapun profesi kita, selama kita adalah seorang muslim, selama kita adalah seorang mukmin, hendaknya dapat jatah, hendaknya punya waktu, hendaknya punya bagian dari golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala utslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ngaji yo, bahasanya lek orang Jawa gampangnya ya, ngaji yo kamu, bacalah Al-Qur'an, dapat istilahnya ambil porsi dari Al-Qur'an dengan cara yang sesuka kita. Istilahnya kita mau baca Al-Qur'an itu mau di dalam sholat silahkan, di luar sholat silahkan, punya wudhu silahkan, ndak punya wudhu silahkan. Selama ndak sampai menodai dari kehormatan Al-Qur'an itu sendiri, silahkan baca sesukamu. Ketika Rasulullah SAW nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kamu senengan ngaji keras apa pelan? Ngajinya itu mau banterne apa kamu pelankan? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, uhibbu an usir fi tilawati. Saya lebih senang ngaji itu pelan ya Rasul. Hatta unaji rabbi, sehingga aku bisa berbisik-bisik dengan Tuhanku. Jadi kalau aku ngobrol itu privasi sama Allah taala, nggak perlu saya keraskan suara saya karena Allah taala dengar. Mau saya keras ataupun saya pelankan, Allah taala tahu pasti dengan bacaan saya, ngerti dengan maksud bacaan saya, dan faham apa yang terbaik untuk diberikan kepada saya. Karena setiap orang ketika ngaji, hati kita itu seperti wi'a, hati kita itu seperti sebuah wadah. Semakin besar wadah kita, semakin besar yang bisa ditampung. Semakin luas hati kita, semakin luas yang bisa dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Makanya ketika orang baca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an kita dengan bacaan Al-Qur'an ulama terdahulu tidak bisa sama. Bacaannya sahabat dengan bacaannya tabi'in tidak bisa sama. Bacaannya tabi'in dengan tabi'in tidak bisa sama. Dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Kita tahu pasti bahwasanya apa yang kita dapatkan dari Al-Qur'an itu cuman sedikit, cuman minim sekali. Tapi kalau yang sedikit ini kita juga tidak dapat porsi apa-apa, entek akhirnya, habis akhirnya hati kita, jiwa kita, roh kita yang harusnya nyampe kepada Allah Ta'ala ini tidak dapat jatah apapun dari bagian-bagian kebaikan. Jadi ini yang diperlukan. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya senang baca Quran itu pelan ya Rasul, sehingga karena Allah Ta'ala maha mendengar dengan apa yang saya baca.
Jadi alasannya ini Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar ketika ditanya, kalau kamu ya Umar, kamu senengan banter opo dipelankan? Katanya Sayyidina Umar dengan bangganya, beliau mengatakan, saya lebih senang baca keras ya Rasul. Kenapa kok kamu baca keras? Biar saya baca, orang yang ada di sekitar saya yang dengar bacaan Al-Quran saya ikut dapat pahala. Ikut dapat. Saya ada unsur dakwah di situ. Saya ada unsur ngajak nek orang di situ. Saya ada unsur ngajak untuk melakukan kebaikan di situ karena saya suka berbagi kenikmatan yang saya rasakan ketika membaca Al-Quran. Saya pengen orang sekitar saya itu juga merasakannya. Ketika saya ngerti, ketika saya paham, ketika saya baca Al-Quran, saya punya rasa kenikmatan di situ ya Rasul. Maka saya ingin semua orang ikut merasakan hal yang sama. Ikut merasakan hal yang sama. Ini alasannya Sayyidina Umar. Beda pandangan di dalam cara membaca, tapi satu tujuannya yaitu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika Rasulullah juga nanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar, ya wahai Abu Bakar, kamu senengan sholat witir itu setelah sholat isya langsung kamu sambung sama witir, apa witirnya mau akhirkan sampai pertengahan malam menjelang sholat, menjelang adzan subuh? Katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya lebih senang sholat witir itu habis sholat isya langsung tak gandeng witir. Kenapa wahai Abu Bakar? Karena saya takut kalau di dalam tidur itu saya akhirnya mati belum melaksanakan sholat witir, dan saya tidak suka dengan itu ya Rasul. Kalau Sayyidina Umar beda lagi. Katanya Sayyidina Umar, ya Rasul, kalau saya lebih senang sholat witir tak akhirkan sampai menjelang subuh. Kenapa kok seperti itu? Agar witir itu, karena saya belum sholat witir itu, memotivasi saya untuk bangun di tengah malam, akan membangunkan saya, bikin saya kepikiran, sehingga di tengah malam itu saya akan melaksanakan. Jadi kepikiran belum sholat, bukan sholat isyaknya loh ya yang diakhirkan, tapi aku tak usah sholat isya, tak akhirkan sampai meh subuh, ben sholat isya plus tahajud plus subuh. Nah, itu yang dijadikan motivasi sama Sayyidina Umar di sini sholat witirnya. Kalau isyaknya tetap di awal waktu. Jadi, dan saya yakin kepada Allah Ta'ala, istilahnya yakin kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan mematikan saya kecuali saya melaksanakan sholat witir di malam harinya. Benar ternyata Sayyidina Umar wafat, ketika berdiri ngimami sholat subuh. Berarti apa? Witir wisan malamnya. Malamnya sudah witir, subuh beliau jadi imam, ditusuk sama seorang Yahudi yang nyamar sebagai orang Muslim yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, bukan Yahudi, orang penyembah api. Setelah itu beliau jatuh tersungkur, darah masih ngucur, dibawa pulang ke rumah. Itu pulang di rumah darahnya masih dalam keadaan yang seperti itu, dieling nih sama anaknya, diingatkan sama putranya yang namanya Abdullah bin Umar, ya abati lam tusolli as-subuh, wahai abahku, jenengan dereng sholat subuh. Ini darah ngucur ini, ditusuk sama pisau yang di situ ada racunnya, tapi beliau tertusuk dengan darah yang masih ngucur seperti itu. Dibilangi sama anaknya, bah, jenengan dereng sholat subuh. Katanya Sayyidina Umar, bala, iya, saya belum sholat subuh, dan tidak ada tempat bagi siapapun dari orang yang beriman kok meninggalkan sholat fardu. Dia tidak ada tempat untuk mengaku sebagai seorang muslim, untuk ngaku sebagai orang yang beriman. Usallil an, tak sholat saiki. Sholat dengan keadaan berdarah-darah, sholat dalam keadaan semampunya beliau, dalam keadaan berbaring, tapi panggah sholat subuh. Makanya heran kalau sampai ada orang-orang, halo yang penting nyambung hatine, ora usah sholat subuh, ora usah sholat duhur, enggak penting sholat itu, yang penting hatinya nyambung. Ini harusnya dibalik. Kalau nyambung yuk kudune sholat, ya enggak? Kalau nyambung harusnya sholat, bukan cuman sholat tapi ditambahi dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat subuh enggak cuman subuh aja, ditambahi qobliyah subuh. Sholat duhur enggak cuman duhur aja, ditambahi qobliyah ba'diyah duhur. Sholat asar enggak
nggak cuma sholat asar, qobliyah asarnya juga kayak gitu kan harusnya, gitu. Orang kalau memang hatinya nyambung, lah ini ngomongnya hatinya nyambung, tapi dikongkon sholat yang cuman waktunya itu paling 5 menit, sak dawa-dawane sholatnya kita itu loh paling 5 menit, ya enggak? Pernah kita sholat subuh pakai surat Al-Baqarah? Enggak tahu, ngimpi ya Nek. Ngimpi, nggak pernah kita pakai surat-surat yang panjang. Atau kayak kemarin kayak Sayyidina Abbad bin Bishr sholat sunnah malam, sholat sunnah malam yang dibaca surat Kahfi. Ada pengen An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafir, pol sampai Al-Kafirun, guys. Pokoknya itu sampai Al-Kafirun. Nanti milih agak sana-sana yang dipilih Alam Nasroh, Ad-Duha, gitu. Ya. Ini kita, ini levelnya kita. Jadi tidak pernah. Jadi kita loh cuman sholat 5 menit, 3 menit, 7 menit, gitu. Maka ini benar-benar ini caranya setan di dalam bolak-baliknya pikiran manusia, gitu. Bikin bisikan-bisikan yang sepertinya benar padahal benar-benar salah, sepertinya benar padahal benar-benar salah. Nggak penting poso piye, nggih. Wong kamu lho poso lek ndak Ramadan ya ora poso liyane, nggih. Nggak penting zakat, nggih. Ndak ada yang ndak penting di dalam syariat agama Islam. Semua yang dibawa sama Nabi Muhammad adalah penting. Semua yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas kita. Ini sekelas Umar bin Khattab, sekelas seorang Umar bin Khattab, salah satu dari 10 orang yang dijanjikan untuk masuk Islam dari golongan sahabatnya Rasulullah SAW, ketinggalan sholat subuh, dieling karo anake, habis itu beliau sholat. Dan di situ kedudukannya beliau Khalifatul Rasulillah, Amirul Mukminin, Pak Presiden, pemimpinnya umat Islam. Sholat beliau, sholat subuh dalam keadaan yang darah ngucur dari perutnya beliau. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Jadi bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, fikirkan tentang Al-Quran, pelajari tentang Al-Quran, kembalikan semua urusanmu kepada Al-Quran, datangi Al-Quran sesering mungkin, sesering mungkin kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, bahkan lebih. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu hajatkan, bahkan dilebihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah mengatakan najiyul Quran, orang yang sehari-hari itu bermunajat dengan Al-Quran, istilahnya tidak tahu ndongoritek, dia tidak pernah baca Al-Quran, istilahnya tidak pernah wirid apapun, zikir apapun dia tidak melakukannya, tapi yang dirutinkan adalah bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat mereka tanpa mereka minta. Tidak pakai minta, selama mereka punya hubungan spesial dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan mengabulkan hajat mereka sebelum mereka meminta hal tersebut. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila kalimati wa lan tajida min dunihi multahada. Kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-28, ayat yang ke-28. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furuta. Di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasbir, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad. Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepadaku bil ghudwi wal asal, bil ghadati wal asyi, di pagi ataupun petang mereka, yuriduna wajha, dan mereka melakukan itu semuanya ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini enak apa enggak kira-kira? Lek wis judulnya sabar ini mesti enggak penak, gitu. Sabar. Ada orang dapat kenikmatan, dapat duit, istilahnya misalkan dapat hadiah 1 miliar, yang sabar ya,
wong apa nggih, saya lo dapat hadiah besar, saya lo dapat hadiah banyak nggih, atau orang baru melahirkan anak nggih, ada pasangan suami istri baru dapat anak, istilahnya dapat, ini kabar gembira kan gitu. Kabar gembira apa enggak? Lahiran itu kan kabar gembira. Kecuali kalau dari orang-orang yang dapat anak dari jalan yang enggak benar. Ini musibah ini mesti. Nggih, sing sabar yo, gitu baru benar. Tapi kalau misalkan ada bapaknya, ada ibunya terus punya anak, nggih, terus ada tamu datang, sing sabar yo. Ini kan lucu gitu. Nah, ini kan aneh. Jadi sabar itu mesti embel-embelnya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang dianggap tidak enak. Nggih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir, dan khitabnya satu. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kamu yang mengajarkan doa. Ma'alladzina yad'una rabbah. Jadi sabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, senantiasa bermunajat di pagi dan petang mereka yuriduna wajah, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan hal tersebut, yang punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar Muhammad dengan bau mereka yang tidak sedap. Sabaro kamu wahai Muhammad dengan pakaian mereka yang kadang-kadang itu lusuh. Sabar kamu wahai Muhammad dengan aroma mulut mereka yang biasanya itu enggak sedap. Karena ini orang-orang miskin rata-rata senengane poso. Nggih. Orang kalau puasa apa enak apa ndak? Dicoba aja, nggih. Poso nggih, siang-siang dicium sendiri aromanya. Nah ini ahlus suffah ini, yaitu 70 orang yang biasanya duduk bersama Rasulullah SAW, ngaji sama Nabi, belajar sama Nabi. Rasulullah dapat turun ayat yang pertama kali dibacakan sama Nabi mereka. Yang pertama dibacakan sama Nabi adalah orang-orang tersebut. Jadi Rasulullah disuruh bersabar, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbah. Duduklah kamu yang mengajarkan mereka berdoa, kamu yang mengajarkan mereka ngaji, kamu yang mengajarkan mereka Al-Quran, kamu yang mengajarkan mereka syariat, kamu yang mengajarkan segala hal kepada mereka, dan kamu duduklah bersama mereka. Istilahnya kalau mereka jadi ahli zikir, jadilah kamu berzikirlah kamu bersama mereka. Kalau mereka mengaji yo kamu sama mereka. Kalau mereka belajarlah kamu bersama mereka. Kalau mereka sedang solawatan kamu bersama. Jadi Rasulullah bukan cuman disuruh menjadi seorang pengajar, habis itu lepas, wis iso ngaji ya wis. Wis iso zikiran. Di situ ada halaqah zikir. Ya sudah. Di sana ada halaqah belajar halal haram. Ya sudah. Di sana enggak, duduk bersama mereka. Rasulullah diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Bahkan dikatakan Sayyidina Abdullah bin Rawaha menceritakan ketika kami para ahlu suffah ini duduk bersama-sama zikir, baca tasbih, baca tahlil, setelah itu yadhkuruna ba'duna ba'din, setelah itu kami saling mengingatkan satu sama lain. Maksudnya ngobrol bersama-sama, bahas tentang masalah agama, bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kami. Tahu-tahu Rasulullah SAW lewat, ngelihat kepada kami, beliau ikut duduk. Beliau ikut duduk. Setelah Nabi duduk di majelis tersebut, otomatis Abdullah bin Rawah ini diam. Beliau diam. Katanya Nabi, zakirhum. Tidak apa-apa, kamu tadi lagi ngobrol apa? Kamu tadi lagi ceramah apa? Kamu tadi lagi membicarakan apa? Teruskan. Kalau kamu ceramahlah. Kalau kamu ngajarkan zikirlah. Kalau kamu baca Al-Quran, terus bacaan Al-Quranmu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Rawaha, anta fina ya Rasul, jenengan ada bersama kami ya Rasul, fa anta aula bidzikri lana, jenengan lebih cocok untuk menjadi imam kami di dalam zikir kami, di dalam mengajar kami, di dalam ini tadi, jenengan yang lebih cocok di dalam hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, tadi ketika aku lewat, setelah itu aku melihat halaqah zikirnya kamu,
Saya melihat para malaikat berjejer-jejer ya, berjejer-jejer dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya sampai ke atas langit sana mendoakan kepada kalian semuanya. Maka aku ingin menjadi bagian dari golongan orang-orang yang didoain juga sama malaikat, yang dimintain ampun juga sama malaikat. Saya pengen bersama dengan kalian. Fal hayatu ma'akum wal mamatu ma'akum. Maka saya akan hidup bersama kalian dan saya akan mati juga bersama kalian. Maksudnya Nabi apa? Maksudnya Nabi, saya akan hidup bersama-sama dengan kalian seperti ini, dan saya akan mati juga dengan harapan kumpul bersama orang-orang macam kalian. Orang-orang macam ini halaqatul dzikir, orang-orang yang kerjaannya itu zikir, orang-orang yang kerjaannya itu ingat. Dan di sini Allah Ta'ala mengatakan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Ini tahapan pertama dari seseorang yang mau masuk dalam golongan ahlu dzikir. Kalau kita mau masuk di dalam golongan ahlu dzikir, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengistiqomahkan hal tersebut. Karena di sini alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi, yang zikir kepada Allah, yang doanya sama Allah Ta'ala itu pagi petang, pagi petang, pagi petang. Duduk kadang-kadang zikir, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Duduk sing arang-arang. Kalau yang arang-arang ya, mana saya diprotes umi, kok akeh basa Jawane, tapi yo piye. Jadi kalau kita mau masuk di dalam golongan hal tersebut, pengen jadi pengajar yang istiqomah, pengen jadi ahli zikir yang istiqomah, jadi yang namanya ahli itu mesti istiqomah. Lek ndak istiqomah dudu ahli. Kalau bukan ndak istiqomah itu bukan seorang ahli. Makanya dikatakan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Para ulama menafsirkan yang namanya al ghadati wal 'asyi, pagi petang itu apa yang dimaksudkan di situ? Yang dimaksudkan pagi petang itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan memang mereka zikir, ingatnya sama Allah Ta'ala itu di 24 jamnya mereka. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, duduk berdiri ingat Allah, di kamar mandi ingat Allah, di ruang makan ingat Allah, di kamar ingat Allah, kerja ingat Allah. Semuanya kehidupannya itu 24 jam bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang makanya Rasulullah SAW mengatakan inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut sama Allah Ta'ala, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad itu nyampe derajat tersebut? Karena semua kebaikan yang dilakukan Nabi, semua kebaikan yang dilakukan Nabi itu selalu diikuti dengan keistiqomahan. Diikuti dengan keistiqomahan. Jadi ngajarnya Nabi istiqomah, zikirnya Nabi istiqomah, ngajinya Nabi, semuanya, ngajarnya Nabi, perangnya Nabi, baiknya Nabi, kesabarannya Nabi, khusyuknya Nabi, semuanya itu levelnya paling atas. Semua itu levelnya paling atas. Makanya di sini yang mengatakan abil ghadati wal 'asyi, yang dimaksud dengan orang yang berdoa di pagi dan petang, ya 24 jamnya mereka itu zikir. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud bil ghadati wal 'asyi itu bukan 24 jam, enggak harus. Yang masuk golongan ini enggak harus yang 24 jam ingat Allah. Tapi siapa? Yang jaga sholat 5 waktu. Orang yang jaga sholat 5 waktu otomatis hampir enggak ada kosong dari hari-harinya itu kecuali ada zikirnya kepada Allah. Subuh eling, zuhur eling, asar eling lagi. Nah, yang jadi masalah ini buat kita ini kaum perempuan yang kadang-kadang itu bolong barengono kebablasan, ya haid nanti, wes ditoto apik-apik one day one juz, misalkan ngaji sehari sak juz, ketekan tamune, habis itu otomatis istilahnya karena ndak boleh ngaji, nggak boleh sholat, ndak boleh puasa, berantakan lagi. Nanti
baru mulai lagi, dan itu hidayahnya biasanya nggak habis suci langsung tekone hidayahnya enggak. Harus nunggu sebulan. Engko ditonton neh gitu. Nah, ini PR-nya kita. Tantangan khusus untuk perempuan. Dan jangan salah, kalau orang yang bisa istiqomah, istilahnya perempuan kok bisa istiqomah, makanya wali wedoi jarang, nggih. Wali perempuan itu jarang. Karena apa ya? Karena seringnya kayak gitu. Itu kalau haid yang datangnya itu bulanan. Lek wis nifas, tambah dak karu-karuan neh. 3 bulan ndak salat blas. 3 bulan ndak megang Al-Qur'an, ndak sampai nggih. Enggak sampai 3 bulan, 2 bulan nggih. 60 hari atau 40 hari atau yang pendek-pendek masih. Nah, ini panjang, dalam kurun waktu panjang mereka lalai dari itu semuanya. Makanya wali wedok angel nggih, sulit nggih. Tapi apa ndak ada? Ada nggih. Ada dan bukan sesuatu yang mustahil. Kayak salah satu gurunya Imam Syafi'i nggih. Salah satu gurunya Imam Syafi'i ini ulama paling duk di zamannya. Tapi punya guru perempuan. Namanya Sayyidah Nafisah. Nggih. Gurunya perempuan yang namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Salah satu anak cucunya Nabi yang hijrah dari Madinah ke Mesir. Kuburannya beliau ada di Mesir, kuburannya beliau, dan sampai sekarang pun diziarahi orang. Ini cucunya beliau, bukan cucunya, ponaan. Ada yang bilang ponaannya, ada yang bilang sepupunya. Sepupunya ini mengatakan, saya tinggal khidmah bersama bibi saya yang bernama Sayyidah Nafisah selama 40 tahun, dan selama 40 tahun ini saya tidak pernah menemukan beliau kecuali puasa di siang hari dan tidak tidur di malam hari. Ndak tidur di malam harinya ini bukan ngopi, ndak tidurnya di malam hari ini bukan nonton bola, ndak tidurnya di malam hari ini full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan Imam Syafi'i ini punya hubungan erat dengan Sayyidah Nafisah. Setiap kali beliau mau ngajar, mau berangkat ngajar, mampir dulu rumahnya Sayyidah Nafisah, baru setelah itu ngajar. Pulang ngajar, mampir dulu rumahnya Sayyidah Nafisah, baru pulang. Baru beliau itu pulang. Itu rutin. Nanti kalau Imam Syafi'i sakit, karena Imam Syafi'i ini terkenal, beliau ulama, tapi punya banyak penyakit. Bahkan pernah dikatakan beliau ini ngajar dalam keadaan, jadi beliau duduk di atas bangku, di bawah bangkunya ini dikasih ember, beliau ngajar dan darah itu ngucur dari duburnya beliau selama beliau ngajar. Sakit ambeien parah, Kalau orang sekarang ngomongnya ambeien. Jadi darah itu ngucur sampai ditampung di dalam ember di bawah kursinya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu seorang ulama dan banyak dikasih cobaan sama Allah Ta'ala berupa sakit parah beliau. Dikatakan setiap kali beliau sakit minta doa sama Sayyidah Nafisah, minta didoain sama nanti sembuh. Minta sakit lagi, didoain lagi sembuh. Seperti itu terus. Dan di akhir hayatnya, di sakitnya Imam Syafi'i yang berujung kepada kematiannya beliau minta doa yang biasanya Sayyidah Nafisah ini doain, semoga cepat sembuh, semoga Allah Ta'ala sakitnya ini jadi pelebur dosa gini. Dibacakan doa seperti itu, ini beda. Terakhir itu Sayyidah Nafisah mengatakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan pertemuan terindah antara dirimu dengan Tuhanmu. Ini perkataannya Sayyidah Nafisah. Maka Imam Syafi'i waktu itu mengatakan, berarti ini adalah sakitku yang terakhir dan akan berujung kepada kematian. Beliau berwasiat, setelah itu beliau berwasiat untuk nanti kalau beliau wafat mau disolatkan orang, jangan sampai saya disolati orang kecuali Sayyidah Nafisah yang pertama kali nyolatkan jenazah saya. Yang pertama kali nyolatkan jenazah. Maka benar, Imam Syafi'i wafat, setelah dimandikan, dikafani, dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah, beliau yang pertama kali nyolatkan. Setelah disolati Sayyidah Nafisah, baru murid-muridnya, guru-gurunya, orang-orang yang dapat ilmu dari beliau berbondong-bondong nyolatkan Imam Syafi'i. Makanya para ulama mengatakan ghafarallahu Syafi'i bisayyidah Nafisah. Imam Syafi'i itu diampuni sama Allah Ta'ala dosa-dosanya berkatnya Sayyidah Nafisah.
Wa ghafarallahu ala man shalla ala Syafi'i bisyafi'i. Sedangkan orang-orang yang nyolati jenazahnya Imam Syafi'i diampuni sama Allah Ta'ala berkat dari Imam Syafi'i itu sendiri. Ini Sayyidah Nafisah yang ketika beliau sakit, dapat kabar dari jadi mimpi Rasulullah SAW, dan Rasulullah waktu itu mengatakan, ya Nafisah, wahai Sayyidah Nafisah, kamu dakwah di sini, kamu ngajar di sini, kamu ngasih berkah kepada orang-orang di sini, maka kamu juga mati di tanah ini. Karena waktu itu beliau punya sakit parah, suaminya ngajak hijrah balik ke Madinah, biar nanti kalau meninggal dikubur di makom Baqi bersama para keluarganya Nabi yang lainnya. Setelah itu dapat isyarat seperti itu dari Rasulullah, maka beliau tidak mau pindah dari Mesir, tidak mau pindah dari Mesir, dan dikatakan tempat yang ditunjuk sama Nabi waktu itu, kamu nanti akan mati di tempat ini. Tempat yang ditunjuk sama Nabi pada waktu itu jadi tempat dikuburnya Sayyidah Nafisah, dan beliau sempat ngatamkan Quran di tempat tersebut. Ada yang mengatakan 1.600 kali, ada yang mengatakan 2.000 kali, ada yang mengatakan bahkan lebih daripada itu. Jadi beliau nyepak ini orang-orang yang beruntung, istilahnya tahu mati itu adalah sesuatu yang pasti dan siap-siap dengan kematian tersebut, nyiapkan diri untuk nyambut kematian tersebut dengan amaliyah yang bisa beliau lakukan. Dan karomahnya banyak. Sayyidah Nafisah ini karomahnya banyak, terkenal sekali di Mesir. Saya sempat ziarah ke makamnya Sayyidah Nafisah. Ada masjid namanya Masjidnya Sayyidah Nafisah juga, dekat sama makamnya Imam Syafi'i. Di situ masih diziarahi orang secara rutin. Ini karomah karena beliau memang termasyhur dengan karomah-karomahnya. Beliau pernah dikatakan ada punya tetangga seorang Yahudi, ibu sama anak, pas ibu mau pergi, anaknya ini lumpuh. Jadi orang Yahudi ini punya anak lumpuh. Dikatakan, wahai anakku, kamu ikut, kalau ikut ibu ke pasar terlalu sulit, kamu di rumah aja ya, atau tak titipkan kepada siapa. Maka anak ini bilang, wahai ibu, aku titipkan aja aku kepada Sayyidah Nafisah. Kita kan dekat rumahnya sama saya, titipkan aja aku di rumahnya Sayyidah Nafisah. Saya seneng dengarkan perkataannya Sayyidah Nafisah. Dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah, dititipkan, ditaruh sama Sayyidah Nafisah, dikasih kasur kecil, duduk di situ. Ngeletak di situ karena lumpuh, tidak bisa jalan. Maka dikatakan waktu itu Sayyidah Nafisah sempat ke kamar mandi wudu, tetesan air wudu ini tadi ngenai kakinya si anak Yahudi tersebut. Ibunya berangkat, anaknya masih lumpuh, ibunya pulang, anaknya sudah berdiri. Sembuh dari kelumpuhannya karena kena cipratannya. Jadi istilahnya wasilahnya itu cipratan air dari wudunya Sayyidah Nafisah. Ini Sayyidah Nafisah, banyak karomahnya beliau. Perempuan tapi iso dadi wali. Ada yo cita-citane yo dadi wali asline. Wali murid antap. Jadi itu Sayyidah Nafisah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya Muhammad, sabarkanlah dirimu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bahwasanya perhatian kepada orang fakir, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, perhatian kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang dikasih ujian sama Allah Ta'ala berupa kesulitan ekonomi. Ini mereka ini adalah kunci. Mereka ini adalah kunci kalau kita pengen keselamatan di dunia ini. Istilahnya gini, kalau kita mencita-citakan negeri, kita pengen negeri kita ini makmur, tentrem, dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Perhatikan orang-orang fakir. Perhatikan orang-orang fakir. Mereka ini memang istilahnya orang-orang itu, orang-orang fakir, orang-orang miskin itu dijadikan sama Allah Ta'ala itu wasilah bagi siapapun yang pengen nyari jalan menuju Allah Ta'ala, entah itu nyari keselamatan, entah itu nyari ketentraman, entah itu nyari keamanan. Keamanan negeri ini karena pasti setiap negeri, setiap daerah yang tidak perhatian sama orang-orang fakirnya, misalnya orang-orang fakirnya terlunta-lunta, tidak enak sing merhatekne,
Tidak mungkin dapat ketenangan, tidak mungkin dapat keamanan. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diridhoi sama Allah Ta'ala, negeri yang aman, sentosa, nyaman untuk ditinggali. Ini salah satu kuncinya, salah satu kuncinya adalah dengan memperhatikan orang-orang miskin yang ada di tempat tersebut. Karena orang miskin ini tidak minta untuk jadi miskin, ya enggak? Ada orang, ya Allah, aku tak kiri ya lah. Saya tidak punya apa-apa aja lah. Saya tak, apa yang saya, istilahnya, saya tak jadi orang yang setiap hari kebingungan untuk makan. Saya tak jadi orang yang setiap bulan kebingungan untuk bayar SPP. Saya tak jadi orang yang kebingungan untuk untuk beli baju. Ada orang minta kayak gitu? Tidak ada. Semuanya pengen berkecukupan, tapi Allah Ta'ala selalu menyisakan orang-orang yang seperti ini untuk jadi wasilah bagi orang, untuk kita ngulurkan tangan kepada mereka, untuk kita bantu kepada mereka, untuk kita nyari ridhonya Allah Ta'ala lewat orang-orang tersebut. Dan setiap zaman, setiap daerah mesti enek. Di setiap tempat pasti ada. Tempat terbaik, kampung terbaik adalah kampung yang orang miskinnya ini diopeni. Kampung terburuk adalah tempat yang orang miskinnya itu tidak kopen. Negeri juga seperti itu. Negara terburuk adalah negara yang orang miskinnya ini istilahnya tidak ada yang memperhatikan. Dan negeri yang terbaik adalah ketika orang miskinnya itu dapat porsi perhatian dari orang-orang atas, dari orang-orang kayanya, dari pemerintahnya, dari orang yang punya jabatan di tempat tersebut. Ini kuncinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk gabung di dalam komunitas tersebut. Komunitasnya fuqara masakin, komunitasnya orang yang tidak punya. Wasbir. Nah, sulit apa enggak? Sulit. Angel. Istilahnya sesuatu yang tidak gampang, tapi Allah Ta'ala mengatakan sabar. Bersabarlah kamu wahai Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum. Rasulullah setiap kali melihat halaqah zikir, halaqah zikir yang di situ isinya adalah orang-orang fakir, katanya Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memperlihatkan kepada aku, kepada siapa aku ini duduk, bersama siapa saya ini duduk, ngobrol, berbaur kepada orang-orang tersebut. Malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nah, jadi jalan pertamanya istiqomah. Istiqomah untuk berzikir. Baru setelah itu dapat ini. Yuriduna wajha. Di saat kamu istiqomah melakukan sesuatu, di saat kamu rutin melakukan sesuatu, di saat kamu rutin untuk melakukan sesuatu, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilah-milah hatimu, akan membersihkan sedikit demi sedikit dari perasaan sombong di situ, dari perasaan riya di situ, dari perasaan sum'ah di situ, dari perasaan pengen dilihat orang, pengen dipandang orang. Allah Ta'ala akan membersihkan itu semuanya secara pelan-pelan. Yuriduna wajah. Ini pencapaiannya. Gampangnya apa? Ikhlas itu, ikhlas itu bukan kita melakukan sesuatu harus dengan ikhlas, bukan, tapi kita merutinkan sesuatu agar ikhlas itu kita gapai. Jadi ikhlas itu anugerah. Ikhlas itu adalah sebuah anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa yang Allah Ta'ala inginkan, dengan syarat mereka memaksakan itu terlebih dahulu. Kita sholat dirutinkan dulu sholat. Kita pengen jadi dirutinkan dulu sholat, nanti bakalan hilang itu perasaan sholat karena terpaksa, perasaan sholat karena pengen dilihat orang, perasaan sholat, nah, ini akan hilang sedikit, dan itu anugerah. Tidak bisa kita langsung sholat pertama kali langsung sempurna, langsung jadi orang yang ikhlas, gak bisa. Ngaji pertama langsung jadi wong ikhlas, gak iso. Ngajar pertama langsung jadi orang ikhlas, gak bisa. Zikir pertama langsung jadi orang ikhlas. Hari pertama saya ikut majelis maulid di sana,
aku yang paling ikhlas. Oke. Ikhlas itu nggak didapat secara gampang, nggak ada. Puncak itu, anugerah, hadiah istilahnya, reward dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang selalu mengusahakan, memaksakan diri untuk melakukan kebaikan meskipun terpaksa, meskipun sulit, tapi dirutinkan dulu baru akan turun yang namanya keikhlasan. Yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wallahu a'lam bissawab.